Semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan fitur yaitu upload foto avatar dari aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk memasukkan data dari gambarnya ini, dari image-nya sama image ID-nya berdasarkan user yang kita gunakan login. Nah, untuk pembuatan fitur upload filenya, di sini kita butuh library bernama Multer, yaitu untuk masukkan multipart form datanya, karena di sini yang akan kita upload itu nanti berupa file yang nanti di dalam Postman itu masuk ke sini, ke bagian body, yaitu form data. Nah, untuk menjalankan form datanya ini, kita butuh multer yang tadi, yang ini, yaitu library untuk menjalankan multipart form datanya. Nah, untuk cara uploadnya nanti menggunakan multer, kayaknya kita akan gunakan memory storage di sini, yaitu kita akan melakukan upload filenya berdasarkan memori RAM kita, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa atur juga untuk validasi-validasinya. Contohnya mungkin beberapa inputan request dari file kita itu cuma bisa gambar, kita bisa atur menggunakan validasi-validasinya yang ada di sini. Nah, kemudian untuk penyimpanan dari file gambar kita akan gunakan yang namanya Cloudinary, yang ini. Nah, untuk penyimpanan gambarnya, kita akan masukkan ke dalam sebuah folder. Di dalam Cloudinary-nya, kita sebut saja nanti nama foldernya itu folder bernama avatar, yaitu foto profile dari usernya. Nah, kemudian di sini kenapa kita tidak simpan saja di dalam server kita, kenapa kita gunakannya Cloudinary untuk penyimpanan file gambarnya, supaya performa dari aplikasi kita itu lebih cepat nantinya atau tidak mengganggu performa dari aplikasi kita. Karena kalau kita simpan juga di dalam servernya, itu bakal memperlambat sedikit performa dari aplikasi kita. Jadi untuk filenya kita akan simpan di dalam storage dari Cloudinary ini. Nah, untuk melakukan setupnya, kita setup dulu untuk multer pertama-tama. Sini kita lakukan instalasi untuk multernya, kita copy. Kemudian kita buka terminal. Di sini kita install untuk multer. Kemudian di sini kita lakukan setup dulu untuk multernya, cara dia untuk upload filenya nanti. Nah, untuk upload filenya kita akan masukkan ke dalam sebuah middleware. Jadi kita masukkan ke middleware ini. Kita sebut namanya upload.middleware.js. Di dalam middleware-nya ini kita buat import dulu untuk multer. Dan kita import untuk path from node path. Ini bawaan dari Express.js, jadi kita tidak perlu bukan ekspresi tapi lebih ke Node.js. Jadi tidak perlu install library-nya untuk path ini, kita cuma install library untuk multernya. Nah, kemudian kita tinggal buat untuk penyimpanan sementaranya di LAM. Jadi ini penyimpanan sementara di LAM. Sementara di memori RAM. Kita buat const storage sama dengan kita tinggal jalankan multer, kemudian memory storage. Nah, dalam memory storage-nya kita bisa buat juga untuk file filter, untuk ngefilter file apa saja yang kita inputkan. File filter sama dengan di sini kita ambil request, respond, dan juga next. Karena harusnya request kemudian file sama CB atau callback-nya. Nah, di sini kita ambil untuk ekstensinya. Ekstensi dari filenya apa? Sini path titik ekstensi name, nama ekstensinya dari file original name kita, original name. Jadi kita cari ekstensi dari file yang kita upload, kemudian kita buat dia to lowercase supaya tidak sensitif antar huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi kita ubah semua nama filenya jadi huruf kecil semua di sini. Kemudian if ekstensinya
itu tidak sama dengan ekstensi .jpg, kemudian nn, ekstensinya juga tidak sama dengan jpeg, dan ekstensinya juga tidak sama dengan .png. Jadi ini format gambar semua, PNG, JPG, dan juga JPEG. Nah, kalau tidak sama, kita return sebuah callback CB, yaitu new error. Kita akan tampilkan errornya di lognya, yang diinput hanya bisa berformat gambar. Kita masukkan formatnya .jpg, .jpeg, atau PNG. Seperti ini. Nah, kemudian kalau tidak ada error atau formatnya sudah benar, callbacknya kita buat null dan dia bernilai true. Nah, selanjutnya kita tinggal buat variabel yaitu upload. Kita upload berdasarkan fungsi multiple, yang mana untuk optionnya, storage-nya berdasarkan file filternya. Nah, ini kita tinggal export default upload. Di sini untuk uploadnya sudah aman. Dan kayaknya di sini bukan titik koma tapi titik 2 tapi koma berdasarkan storage. Jadi storage-nya kemudian filter filenya. File yang akan kita masukkan formatnya apa saja. Nah, selanjutnya kita coba lakukan juga setup untuk Cloudinary-nya. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita ambil di dalam Cloudinary, yaitu bagian file-file yang kita butuhkan, atau kita bisa baca dulu untuk dokumentasi Cloudinary doc documentation. Oke, di sini kita coba gunakan yang .js. Di bawah. Nah, ini kita perlu install dulu. Kita instalasi. Kita masuk ke terminal. Install Cloudinary-nya. Dan kayaknya di sini kita perlu jalankan juga aplikasinya, npm run dev. Kemudian, nah, kita perlu import untuk fungsi dari Cloudinary-nya. Yang kita import itu yang versi yang kedua, yang ini. Nah, kita gunakan import yang ini karena kita gunakannya di sini dari modul. Nah, untuk Cloudinary-nya kita masukkan ke util cloudinary.js. Oke, ini untuk importnya yang versi kedua yang kita ambil di Cloudinary. Kemudian kita coba atur untuk config-nya. Nah, ini untuk konfigurasinya ada di sini. Kita bisa copy, paste lagi ke sini. Dan kita coba masukkan juga untuk .env, import .env config. Nah, karena nanti untuk cloud name, IP key, dan juga IP secret-nya kita masukkan di .env-nya. Nah, ini kita coba ambil dulu untuk cloud name, IP key, sama IP secret-nya. Kita masukkan di .env yang ini, atau environment-nya. Nah, kita coba masuk lagi ke dashboard dari Cloudinary. Nah, ini sudah ada cloud name-nya. Kita bisa go to API key. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ya di Cloudinary URL-nya. Atau kita bisa copy satu-satu. Nah, contoh di sini saya pakai yang ini ya. Untuk cloud name-nya, ini kita bisa copy. Kita masukkan ke sini, cloud name sama dengan ini nilainya. Kemudian untuk bagian API key-nya, yang ini kita perlu juga. Kita masukkan di sini cloud API, cloud key. Nah, kemudian untuk cloud password-nya, cloud password.
Untuk cloud passwordnya ada di secretnya yang ini. Ini kita tampilkan dulu. Di sini kita harus masukkan untuk konfirmasi kodenya yang terkirim di dalam email kita. Ini saya sudah copy. Nah, ini kelihatan, kita tinggal copy untuk passwordnya. Nah, kemudian kita tinggal pasang di cloudinary-nya yang ini. Jadi kita pasang di cloud name-nya. Berarti ambil dari process.env. Nah, nama cloud name yang tadi di .env namanya cloud name. Di sini .env titik cloud name. Nah, kemudian untuk proses key-nya, berarti sini proses key. API key-nya process.env. Kita ambil untuk cloud key-nya. Cloud key, dan untuk API secret-nya yaitu kita ambil dari cloud password. Di sini. Berarti sini process.env. Cloud password. Nah, ini sudah masuk untuk cloudinary kita. Dan kita perlu ekspor default dari cloudinary untuk konfigurasinya ini. Nah, selanjutnya cloudinary-nya sudah terbuat dan setup dari upload middleware-nya juga sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita tinggal buat endpoint dan juga controller-nya. Nah, ini kita buat dulu di dalam user looter. Kita buat user looter dengan method put, kemudian slash. Sini kita sebut saja namanya update foto atau update profile. Update profile udah ya, update foto profile. Ini lumayan panjang endpointnya. Kemudian di sini kita butuh out middleware sama fungsi middleware yang tadi kita buat, yaitu upload. Kita cek dulu namanya tadi apa di middleware-nya. Upload. Oke. Upload. Nah, ini sudah terimport juga untuk fungsi upload-nya. Nah, untuk upload-nya sendiri di sini kita cukup upload satu file saja. Nah, ini kita bisa masukkan single, tapi kalau lebih dari satu kita bisa masukkan array. Kita masukkan single, kemudian nama filenya apa? Nama filenya kita sebut saja namanya image. Kemudian koma, kita tinggal buat untuk fungsi controllernya. Kita masuk ke user controller. Di sini kita coba buat untuk upload gambarnya sekarang. Ini kita minimize dulu yang sudah selesai. Export cons, kita buat namanya upload atau update avatar, namanya update avatar async request respond. Kemudian pertama kita buat dulu validasi filenya. Di sini validation file. Jadi jika ada file yang kita inputkan atau tidak, ini untuk validasinya. Kemudian kita coba ambil juga get current user dari request user ID untuk ambil data usernya yang akan kita update foto profilnya berdasarkan kondisinya nanti request user ID-nya. Kemudian kita buat kondisi atau validasi kedua. Di sini validasi kedua yaitu kita buat fungsi untuk hapus gambar lama ke gambar baru. Atau mungkin di sini ya untuk hapus gambar lamanya. Jadi di sini kalau kolom dari image ID-nya sudah ada, berarti kita hapus gambar lama, kemudian nanti kita insert gambar baru. Nah, kemudian validasi selanjutnya yaitu kita lakukan upload gambar dengan buffer di multer. Nah, kemudian kita tinggal update usernya terakhir. Update user image dan image ID di database table user. Dan kita tinggal tampilkan respon suksesnya kalau dia berhasil.
Nah, ini kita tinggal buat ya. Kita buat dulu try and catch. Kalau memang terjadi error, kita tampilkan catch-nya. Nah, di catch-nya kita buat saja sederhana. Respon dengan status 500, kemudian JSON. Kita tampilkan message, server down. Kemudian kita tampilkan errornya juga. Errornya apa, dan kayaknya supaya lebih kelihatan kita coba log juga errornya apa. Error. Oke. Kemudian kita buat dulu validasi untuk filenya. Jadi untuk validasi filenya kita buat kondisi if jika tidak ada request dari filenya atau tidak ada inputan dari filenya, maka sini kita bisa return respon dengan status 400.json. Kita tampilkan pesan belum ada gambar yang di input. Nah, ini sudah untuk validasi pertama. Kemudian validasi kedua atau get usernya dulu. Kita ambil data berdasarkan user yang kita gunakan login dari request user ID-nya. Sini const current user sama dengan await, kemudian prisma titik user titik kita find unique berdasarkan inputan ID, berdasarkan ID user apakah sama dengan request user ID. Oke, kemudian kita buat jika username-nya tidak ditemukan, atau mungkin gak usah ya untuk current username-nya. Nah, di bawah kita cek apakah current usernya ini ada image ID-nya atau tidak. Sini kita bisa buat kita buat kondisi jika current usernya image ID. Jadi jika sudah ada image ID-nya berarti kita hapus gambar yang lama. Nah, cara hapusnya kita bisa gunakan di sini await Cloudinary. Nah, ini Cloudinary-nya perlu kita import. Kita import dulu, import Cloudinary from / masuk ke folder utils Cloudinary JS. Ini kita cek juga ya, kayaknya belum kita import. Oh ya, udah kita ekspor ternyata Cloudinary-nya. Ini sudah aman, Cloudinary dia jalankan. Berarti di sini await Cloudinary titik. Kita lakukan uploader, kemudian destroy. Nah, kita push datanya berdasarkan current user titik image ID. Image ID dari user yang kita gunakan login kalau dia sudah ada gambarnya. Nah, tapi kalau tidak ada gambarnya, kita lakukan upload gambar menggunakan buffer. Sini kita bisa buat const file string sama dengan sini kita bisa gunakan backtick data, kemudian kita ambil dari request file titik mime type, kemudian titik koma base 64, kemudian koma. Di sini kita jalankan berdasarkan request file buffer, request titik file titik buffer, kemudian to string buat dia jadi string berdasarkan base 64. Nah, jadi seperti ini kalau kita ingin uploadnya menggunakan buffer, karena kita gunakannya memori storage tadi. Oke, kemudian kita tinggal buat untuk upload gambarnya berdasarkan buffernya. Berarti di sini di bawah di sini ya. Kita buat const result dari upload filenya. Sini kita tinggal wait, jalankan Cloudinary, kemudian titik. Jalankan fungsi uploader, kemudian titik. Kita lakukan upload filenya. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk file buffer kita yang kita upload. Kemudian kita buat objek. Nah, kita masukkan ke dalam sebuah folder.
Kita sebut saja namanya avatar. Kemudian di sini kita transformation. Nah, ini untuk ukuran gambarnya supaya dia tidak terlalu banyak size-nya nanti. Jadi kita atur ukurannya. Nah, ini kita atur width-nya. width width 300, kemudian height-nya juga 300. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam database. Masukkan dari fungsi yang ini. Kita tinggal buat const upload atau update user. Update user sama dengan await prisma titik user titik, kita gunakan fungsi yaitu update di data user kita, di mana kondisinya ID sama dengan request user ID. Nah, kemudian data yang perlu kita upload di sini, data yang perlu kita update itu image-nya berdasarkan result. Nah, result yang kita ambil di sini yaitu secure URL, yaitu URL dari file gambarnya. Nah, kemudian untuk image datanya, image ID-nya, ini kita ambil dari result titik public ID. Nah, ini untuk hapus gambar yang lamanya dari fungsi yang ini. Kita harus masukkan juga image ID-nya. Kemudian kita coba atur respon suksesnya. Sini untuk respon sukses, respon JSON, atau mungkin di sini kita perlu tambahkannya omit. Untuk responnya nanti kita tidak perlu tampilkan untuk password. Password bernilai true. Jadi passwordnya kita tidak perlu tampilkan di responnya. Ini respon dengan status 200 atau 201, yaitu created. Di JSON kita tampilkan pesan. Sini update foto profile berhasil. Foto profile berhasil. Nah, kemudian kita tampilkan data. Nah, datanya ambil dari update user kita yang terbaru, yang variabel yang ini. Oke, ini kita coba yang lumayan panjang ini ya, codingannya. Kita coba masuk ke Postman untuk melakukan testingnya, tapi sebelum itu kayaknya di rutenya masih kurang. Kita belum panggil fungsinya, yaitu fungsi bernama update avatar. Kita jalankan di sini update avatar. Oke, sudah masuk di update avatar, di importnya sama di rutenya. Dan aplikasi kita sudah jalan juga, tidak ada error. Kita coba testing di Postman. Oke, kita buat di sini ya untuk request baru dengan method yaitu put. Nah, di sini kita masukkan user slash endpointnya tadi update foto profile. Nah, kita masuk ke form data, kita masukkan untuk kolom image berupa file. Kita ambil filenya. Oke, di sini saya coba ambil filenya, mungkin yang ini. File akan saya upload. Nah, kita coba langsung send, berhasil atau tidak. Mudah-mudahan berhasil. Oke, authorization, kita harus ambil tokennya. Kita send dulu, ambil token. Oke, ini kita sudah dapat token. Kita masukkan ke authorization, barrier token, paste, send. Oke, ada yang salah di server kita, yaitu bagian add data image. Nah, ini data image-nya tidak ditemukan untuk bagian filenya di medsos kita sekarang, yaitu base 64. Ini kita cek dulu, kita masuk ke dalam codingan kita lagi. Nah, ini errornya lumayan panjang. Itu kayaknya di file buffernya ada yang bermasalah. Kita cek dulu. Oke, di sini data titik 2. Kemudian request file mistype, kemudian titik koma base 64.
request file buffer to string base 64. Kayaknya seperti ini. Tadi lupa titik 2 di sini. Nah, ini kita coba lagi, masuk lagi ke Postman, kita lakukan send. Di sini berhasil untuk upload gambarnya. Jadi kita dapat nih file URL gambarnya. Dan di sini image ID-nya juga masuk. Nah, kita cek dulu image URL-nya nih masuk atau tidak di database. Kita coba masuk ke Prisma Studio, kita refresh. Nah, yang kita gunakan login tadi yang Reski Putra ini. Nah, ini sudah ada. Kita coba cek URL-nya. Copy, masuk ke tab baru. Nah, ini gambarnya sudah terresize dan juga sudah masuk ke dalam database-nya. Dan kita cek di dalam Cloudinary-nya, filenya sudah masuk ke dalam foldernya atau tidak. Kita masuk ke sini. Yang ini. Kita buka bagian Asset, Folder. Di folder avatar kita uploadnya tadi. Nah, ini avatar. Nah, ini filenya masuk di sini. Untuk file avatarnya. Nah, ini kalau kita coba upload gambar lagi, kita masuk lagi ke dalam Postman. Kita coba ganti gambarnya. Di sini saya upload gambar lagi baru. Picture. Kamera raw. Oke. Kita lakukan send. Di sini gambarnya terupload. Kita cek di dalam Cloudinary-nya. Kita lakukan refresh. Nah, di sini file lama bakal terhapus dan terganti ke file yang baru. Yaitu gambar kita yang baru kita upload tadi. Nah, jadi berhasil untuk upload filenya. Dan juga kita sudah berhasil untuk mengatur upload filenya cuman sekali aja. Jadi kalau gambarnya sudah ada, kita hapus gambar yang baru dari kondisi yang ada di sini. Jadi jika current user atau user yang kita gunakan login itu gambarnya sudah ada di dalam image ID-nya, maka kita akan hapus gambar yang lama. Kemudian kita upload ulang gambar barunya dan kita update di database. Jadi seperti ini ya untuk fungsi dari update foto profile kita di dalam aplikasi media sosial kita. Di video berikutnya kita akan coba masuk ke fitur baru, yaitu untuk follow dan juga unfollow dari user lain. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.